Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero tank kita, Minotaur. Untuk emblem template-nya langsung saja ke dalam videonya sebagai berikut. Untuk menu saya sering menggunakan emblem tank seperti biasanya saya gunakan, yaitu frame saya kasih 2, shield saya kasih 1, fortress-nya 2, purify-nya 3, dan kalian tetap menggunakan tenaji agar dapat memberikan defense tambahan ketika data kita di bawah 40%. Ini adalah emblem kesukaan saya ketika saya menggunakan tank. Sebagian besar tank saya menggunakan emblem tersebut. Kemudian untuk build-nya sendiri, yang pertama adalah tough boot untuk mengurangi efek crowd control ketika kita di stun, di slow atau semacamnya. Untuk item kedua, saya membeli oracle untuk memberikan tambahan efek heal ketika kita menggunakan skill 2 kita. Yang ketiga, saya menggunakan blade armor agar memberikan tambahan defense dan akan memantulkan serangan ketika menyerang minion, akan memberikan pantulan sebanyak 25% dari physical attack kepada lawan di sekitar kita. Kemudian Athena Seed untuk memberikan tambahan defense terhadap magical damage. Jadi komplit ya, ada physical defense dan juga magical defense. Dan sebagai tank yang baik, kita selalu menggunakan item roam, dan saya memilih item roam yang merah agar kita dapat mensupport tim kita ketika war. Dan yang terakhir adalah Guardian Helmet untuk memberikan tambahan regen HP ketika kita di map atau saat war. Jadi kita tidak perlu bolak-balik lagi untuk mengisi HP kita, dan memberikan ketambahan HP yang panjang juga kapasitas HP sehingga kita dapat lama di dalam war. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam gamenya sebagai berikut. Dan kita sudah mendapatkan Minotaur. Untuk emblemnya sendiri saya menggunakan emblem tank seperti sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk itemnya sendiri saya menggunakan item dengan susunan sama seperti yang saya jelaskan juga di awal game tadi. Dan untuk spellnya sendiri saya menggunakan spell flicker di sini ya. Dan langsung kita praktekkan saja ke dalam gamenya sebagai berikut. Oke, kita sudah di dalam gamenya, dan seperti tank pada umumnya seperti biasanya juga untuk pertama kali game kita akan membeli item roam maka kita bisa mensupport tim kita lebih banyak uang lagi ya. Dan ngomong-ngomong soal Mino, untuk awal-awal saja, Mino itu adalah tank yang tidak mempunyai damage yang besar. Jadi jangan berharap kalian mudah farming menggunakan Mino. Jadi Mino itu sama seperti Lolita, jadi dia tank yang tergantung kepada tim, dimana tim kita bisa mendapatkan banyak uang ketika kita menggunakan item roam, maka kita bisa mendapatkan uang lebih juga, akan menjadi kaya. Namun jika tim kita susah untuk mencari uang, maka kita pun juga akan terpuruk karena kita tidak bisa farming. Untuk skill pertama Mino, dia dapat melakukan loncatan walaupun jaraknya pendek, dan juga memberikan efek slow kepada lawan. Skill 2-nya sendiri dia akan memberikan efek heal untuk dia dan juga teman di sekitarnya. Dan skill yang ketiga, dia akan memberikan efek break atau memberikan efek buff kepada skill 1, skill 2 nya juga. Jadi nanti ketika kita menggunakan ulti, skill satunya juga efek areanya lebih melebar, loncat lebih jauh, dan skill keduanya juga memberikan efek heal yang lebih. Namun di samping itu juga Mino akan mendapat ketahanan lebih dan juga memberikan tambahan untuk HP regen. Dan sebagai tank yang baik, alangkah baiknya kita harus membantu hero carry kita seperti saya tadi membantu Lancelot untuk mengambil buff. Dan jangan nakal ya, jangan buffnya kalian ambil, kasihan nanti hero carry kita gak dapat buff, terutama assassin yang mempunyai mana yang cukup boros. Untuk skill yang saya naikkan dulu adalah skill 2, jadi beda sama orang-orang pada umumnya ya, karena menurut saya skill satunya sendiri itu hanya memberikan efek slow saja dan memberikan damage yang gak begitu besar. Lebih bermanfaat lagi kalau kita bisa menggunakan skill 2 nya karena akan memberikan efek heal seperti ini kepada teman di sekitar kita. Jadi bisa dibilang bahwa seperti tertulis di deskripsi juga ya, bahwa Mino itu adalah tank support. Nah, ketika kita efek break kita itu sudah penuh, kita bisa mendapatkan efek tambahan buff seperti ini ya. Maaf saat di awal salah menyebutkan ultinya ya. Jadi ulti Mino itu akan memukulkan palu dia ke tanah sehingga semua yang ada di area dekat Mino akan mendapatkan efek knockback dan memberikan efek stun kepada tempatnya selama dia memukul tanah seperti itu. Namun untuk ultinya sendiri hanya bisa digunakan ketika dia mempunyai rank yang tinggi atau ada bar merah di bawah itu. Terus
Pertanyaannya, gimana caranya bisa menaikkan bar merah tersebut? Jadi bar merah di bawah HP-nya itu akan naik ketika dia menerima damage dari musuh. Semakin dia mendapatkan banyak damage, semakin banyak pula kecepatan dari bar merah itu untuk naik menjadi maksimal. Dan ketika bar kita maksimal, kita akan mendapatkan buff, yaitu mendapatkan regen seperti saya bilang tadi. Untuk skill satunya nanti bisa loncat lebih jauh dan areanya lebih besar, dan skill 2 nya akan memberikan tambahan HP yang lebih banyak dari biasanya, dan skill 3 nya akan berguna untuk memukul tanah sehingga area di sekitar tadi seperti yang saya jelaskan tadi nanti akan memberikan efek knockback pada musuh di sekitarnya. Memang agak susah dipahami ya kalau omongan saya, tapi intinya gitulah. Intinya kita harus banyak-banyak menerima damage. Nah seperti ini ultinya, jadi nanti musuh di sekitarnya juga akan terangkat. Mereka akan memberikan efek mirip stun, tapi efeknya area, jadi lumayan kan. Ketika rame-rame kita menggunakan stun, semuanya akan terangkat dan itu tim kita bisa langsung membunuh semua musuh itu. Paling enak juga kalau kita menggunakan Mino disertai dengan hero-hero yang mempunyai damage area, seperti contohnya di sini ada Gadang yang ultinya area seperti ini, dan juga kita bersama dengan Cloud karena Cloud mempunyai ulti area juga. Yang susah dari Mino itu adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan waktu yang pas sehingga saat kita mau war, pas ketika leg kita atau bar merah kita itu bisa mencapai maksimum sehingga pas waktunya. Itu yang agak susah dan butuh beberapa latihan. Sebenarnya bisa juga ketika kita belum maksimal legnya, kita bisa menggunakan ulti ketika Mino untuk memberikan efek charge atau menambah dari bar merah kita, sehingga bar merah kita bisa lebih cepat naik. Namun harus diperhatikan juga bahwa jika bar merah kita itu naik saat kita menggunakan skill 3, nanti ulti kita akan mendapat delay, jadi nggak bisa langsung digunakan. Beda kalau kita menerima damage langsung dan barnya bisa maksimal, kita bisa langsung menggunakan ulti. Namun jika kita mencharge dulu baru kita bisa menggunakan ulti, maka ultinya akan ke delay karena mempunyai efek beberapa detik baru kita bisa menggunakannya. Contohnya seperti ini ya, kita melakukan charge, namun diingat jangan sampai penuh, karena kalau kita sampai penuh nanti ulti kita akan ke delay. Karena saya tidak penuh, kemudian leg saya juga akhirnya penuh, maka ulti saya bisa keluar tepat waktu seperti ini. Namun karena memang game ini susah ya, karena tim kita juga tidak terlalu hebat, tim musuh memang luar biasa kuat, jadi walaupun saya sudah lumayan bagus di sini, saya sudah menahan damage, namun tim kita masih tetap berbantai ya. Dan informasi juga ketika tim kita sudah hampir wipe out seperti ini ya, utamakan kita untuk menjaga lane seperti yang dilihat di layar ini. Di bagian lane atas kita diserang, maka kita harus mengkill minion dulu. Udah lupakanlah untuk menyerang musuh ketika tim kita sudah terbantai seperti ini. Kita harus mengutamakan menjaga lane di sini. Dalam game ini saya sering mengutamakan lane karena memang kalau kita nggak mengutamakan lane, nanti musuh akan menyerang dan akan menghancurkan turret kita dan akhirnya kita akan kalah cepat. Jadi tips kalian kalau kita sudah tertekan di sini, intinya jagalah turret seperti itu. Ya, walaupun saya sudah bermain dengan maksimal di sini, saya sudah berusaha menahan damage untuk membuka war dan semacamnya, namun karena memang tim kita kurang bagus, jadi hasilnya kurang maksimal seperti ini. Dan itu adalah kelemahan pemain Mino ya, sama dengan Lolita, kita tergantung dengan tim. Karena kita tidak bisa menggendong tim seperti hero tank-tank lainnya, namun Mino juga bisa memberikan efek perubahan yang luar biasa ketika ulti kita bisa pas, momennya bisa tepat, kita bisa mengheal musuh dengan tepat waktu, maka kita juga bisa menang war seperti ini. Beda juga seperti hero tank-tank lainnya seperti Hylos atau mungkin Johnson, ketika mereka mempunyai tim yang luar biasa, kalau tim kita sudah kewalahan kita masih bisa membantu memberikan damage. Namun kalau Mino dan Lolita ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling kita juga bisa meng-clear lane seperti ini. Susah intinya. Kalau untuk gameplaynya Mino sendiri sih sama seperti hero tank-tank lainnya ya gitu aja ya, kita menahan damage, kita membantu tim. Dan untuk item yang utama ya untuk Mino ya, saya sih lebih penting membeli sepatu, yang kedua membeli oracle, udah itu cukup sebenarnya sih.
Dan di sini dalam momen comeback kita saya sudah putus asa karena Lord sudah sampai di tower, namun ketika kita pas kita bisa melakukan ulti, badang ulti, dan akhirnya Lord pun mati, jadi kita masih bisa selamat. Padahal tadinya saya sudah menyerah bahwa aduh kayak gini udah nggak bisa bertahan, nggak mungkin lah bisa menang, tapi percayalah kita masih bisa karena Mino itu juga itu support, dia juga cukup keras seperti ini, di ulti aura juga nggak mati. Dan ketika HP kita tipis pun dengan bantuan Oracle, skill 2 kita akan terasa lumayan, dan kita juga tidak hanya mengheal diri kita sendiri, kita bisa mengheal tim kita. Dan untuk lebih penting lagi, ketika keadaan seperti ini, abaikanlah musuh. Sekali lagi, abaikanlah musuh. Dan yang utamakan adalah mengclear minion dulu, dan kalau minion sudah selesai, maka kita bisa memaju untuk menyerang musuh. Nah seperti ini, enak kalau Mino bisa bersama dengan hero-hero yang mempunyai damage area. Ketika kita ulti kita pas, punya timing yang pas, badang ulti, cloud ulti, semua yakin bisa rata. Mungkin seperti itulah gameplaynya. Mungkin tambahan trik dari saya, kalau mungkin kalian kesusahan untuk menjangkau musuh, kalian bisa menggunakan flicker kemudian ulti, sehingga tiba-tiba kita bisa maju kemudian menggunakan ulti, sehingga musuh lebih gampang untuk terkena ulti. Dapat kalian lihat di sini, semua tower saya sudah hancur, semuanya sudah musnah. Tapi percayalah, masih bisa kok kita menang, masih bisa kita berjuang. Tetap percaya, pokoknya kita janganlah untuk menjelek-jelekan teman kita, tetap berjuang dan jangan sampai blunder intinya. Kalau untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tayangan-tayangan MPL yang dilakukan oleh pro player. Saya belajar banyak dari mereka, bagaimana cara kita bisa menahan lane, bagaimana cara kita bisa merubah keadaan, banyaklah pokoknya yang bisa kita dapat ketika kita menonton MPL. Jadi seperti itu, pokoknya sekali lagi jangan menyerah, kita masih bisa memberikan keadaan seburuk apapun keadaan seperti itu, walaupun tower kita sudah lenyap seperti ini ya. Yang penting jangan melakukan blunder, kita maju mundur aja, jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai offset juga intinya. Tuh, kalau item kita sudah jadi, kita mau di ulti aura pun juga wah nggak berguna lah intinya lah. Tapi itu juga atau tim kita juga blunder, tidak terlalu maju, cari tendang seperti ini, dan akhirnya mati juga. Memang game ini memang susah, saya juga lama untuk bisa memenangkan game ini. Dan untuk item saya sendiri sudah seperti ini, apalagi kalau sudah jadi blade armor, sudah menjadi adrenal shield, wah dijamin deh Mino akan menjadi luar biasa keras. Dan sekali lagi, momen comeback yang saya dapatkan di sini udah seperti ini, dan percayalah, saya masih dilempar, musuh ngumpul, langsung saya ulti seketika, semuanya langsung rata. Nah, skill 2 seperti ini ya, malah dibuat mainan seperti ini. Ini kesalahan tim musuh ya, ketika kita sudah bisa menang, gak dimenang-menangin, malah kita dibuat mainan. Kalian gila mungkin kalau Mino udah jadi seperti ini, kelasnya luar biasa. Udah jadi oracle aja udah susah mati kok, apalagi udah jadi item seperti ini. Nah, saya like lagi di sini pas momennya, dan saya menahan Lord di sini. Pokoknya intinya bunuh minion dulu. Nah, akhirnya Lord bisa mati juga. Saya heal lagi, lumayan loh healnya, sekali heal sampai 500 lebih. Dan fullnya juga dikit, cuma 5 detik aja di sini. Ini dapat kita spam. Saya mengutamakan minion di sini, dan minionnya juga bisa langsung mati, nggak nyampe ke tower. Dan maaf ya, di sini malah saya terbawa suasana karena memang game ini juga wah luar biasa epic lah pokoknya lah. Nah seperti ini, saya lompat kemudian saya ulti, karena flicker saya juga masih cooldown ya, jadi saya nggak bisa mempraktekkan ulti flicker seperti yang saya jelaskan tadi. Namun intinya sama lah ketika kita menggunakan skill 1 kemudian ulti. Dan dapatnya juga game ini lama banget, 22 menit, dan kesalahan saya juga saya di sini blunder. Saya terlalu maju di sini, tim saya jadi mati semua. Saya coba lari namun juga nggak sampai, masih terkena cow. Saya coba ingin menahan tapi juga nggak bisa. Tim saya juga di depan sana terlalu maju, mereka juga terlambat untuk pulang. Jadi seperti ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya apa daya karena memang tim saya juga kurang bagus ya di sini, sehingga semuanya rata. Ya rata sudah, dan tiba-tiba ada minion pun juga nggak bisa ngangkat. Udah mau surang juga namun saya juga menolak.
Dan akhirnya game ini pun juga kalah. Namun walaupun kalah, tetap saya record, saya memberikan bagaimana cara menggunakan menu yang baik dan benar. Dan setiap saya record, saya selalu bermain solo rank, jadi nggak tahu lah, kadang ada dapat teman yang bagus, kadang dapat teman yang jelek juga. Dan di sini saya mendapatkan MVP ya di sini ya. Nah, jangan kira tank nggak bisa MVP ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Permainan menu saya sudah bagus di sini, sayang saja teman kita juga nggak bagus. Di sini badan kita juga ngefit luar biasa, dapat coklat dengan poin 3,0 di sana. Tapi intinya seperti itu aja lah, saya juga capek di sini main, saya report saja lah akhirnya lah. Dan intinya bermain menu seperti itu, kalau kalian menggunakan build saya jamin deh kuat pasti menu. Dan dapat dibuktikan dalam video tadi juga. Dan semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.